Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felania Femanida dengan NIM 333240127 dari Teknik Industri Angkatan 2024. Saya dari kelompok 19 tutorial statistika 2. Sini saya akan menyelesaikan suatu permasalahan dari modul 5 yaitu statistika non parametrik. Baik aja langsung aja kita lihat soalnya. Nah, baiklah, di sini saya di sheet 3. Jadi untuk soalnya yang ini, sini kita akan menyelesaikan persoalan dari soal nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Maaf, kita akan mengerjakan soal di nomor 2, 3, 4, dan 5. Baiklah, langsung aja kita baca soalnya terlebih dahulu. Untuk soal nomor 2 itu adalah sebuah universitas ingin menganalisis apakah metode pembelajaran yang berbeda mempengaruhi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses perkuliahan. Penelitian dilakukan terhadap 15 mahasiswa yang diminta memberikan penilaian kepuasan pada skala 1 sampai dengan 50 dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Jadi di sini tuh ada skor kepuasannya dan di sini ada metode pelajaran yang dilakukan. Nah, di sini kan ada tiga metode ya, ada tatap muka, daring, dan hybrid. Nah, langsung aja kita selesaikan dengan RStudio dulu. Jadi untuk soal nomor 2 itu udah ada sintaksnya. Nah, di sini kita mau uji mood mediannya. Kita langsung aja running dulu yang ini, terus kita input data observasinya. Di sini kan tatap muka, daring, dan hybrid. Nah, untuk skornya itu ada di 42 sampai seterusnya. Nah, langsung aja kita running dulu untuk input datanya. Kita running. Setelah kita running, kita bikin data frame atau exam data, yang dimana itu ada sistem dan skor. Nah, lalu kita tampilkan data frame, exam data, terus kita bikin block spot. Yang di mana si block spotnya itu ada di warna biru, orange, dan light green. Light green. Nah, di sini udah ada box spotnya. Selanjutnya, kita langsung install package RVA Aid Memory. Kita running, kita kita panggil package yang udah kita install tadi. Selanjutnya kita langsung melakukan uji mood mediannya. Di sini kita cari skor dikurang sistem. Jadi untuk datanya itu exam data. Kita running. Nah, di sini kita udah nemuin hasilnya. Di sini kita udah nemuin untuk hasilnya itu Q-square yang didapat itu ada di 10,179 dan untuk di F-nya itu 2 dan untuk hasil dari p-value-nya itu ada di angka 0,66162. Nah, di sini juga ada box spot dari skor kepuasan mahasiswa. Dapat dilihat di sini. Di sini ada yang daring, di sini ada hybrid, dan di sini ada tatap muka. Baik, langsung aja kita ke pengerjaan yang menggunakan software Minitab. Nah, untuk soal yang di Minitab sendiri, ini kita bisa lihat. Di sini kan untuk hasil dari soal nomor 2 atau mode median itu. Nah, dari hasil mode mediannya itu kan menggunakan Minitab yang diperoleh p-value sebesar 0,06. Jadi nih yang nih. Jadi karena nilai p-value-nya itu kurang dari alfa 0,06, kurang dari 0,5, maka H0-nya itu ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan median tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya kita langsung ke soal nomor 2.
Nah, kita langsung aja ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 sendiri itu ada di suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis layanan transportasi mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Penelitian melibatkan 330 responden pengguna bus kota, kereta api, dan transportasi online. Tingkat kepuasan pelanggan diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu puas, cukup puas, dan tidak puas. Hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Nah, jadi berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95% untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan jenis layanan transportasi. Nah, selanjutnya di sini udah ada tabelnya. Ini ada transportasi yang digunakan, ada bus kota, kereta api, transportasi online. Nah, di sini ada tingkat kepuasan, cukup puas dan tidak puas. Nah, baiklah langsung aja kita selesaikan menggunakan software App Studio. Nah, untuk di Air Studio sendiri itu kita udah bikin sintaksnya sama kayak tadi langsung aja kita running. Untuk soal nomor 3 itu kita bakal uji chi-square-nya, terus kita bikin matriks observasinya, yang dimana di sini tadi kita udah masukin data-data yang udah ada di soal 40, 55, 65, dan sampai seterusnya. And row-nya itu ada 3. Nah, di sini untuk dim names-nya itu ada bus kota, kereta api, dan transportasi online. Nah, untuk di sini itu ada tingkat kepuasannya. Kita langsung aja masukin datanya. Selanjutnya, kita bakal tampilin matriks dan melakukan uji chi-square. Di sini kita langsung aja tampilin hasil dari uji chi-square-nya. Kita running. Nah, di sini bisa kita lihat untuk hasilnya. Untuk sini kita lihat untuk tampilan hasil dari uji chi-square-nya. Nah, untuk chi-square-nya itu didapat 11,006, DF-nya itu 4, dan untuk p-value-nya itu adalah 0,02583. Nah, langsung aja kita selesaiin permasalahannya di software Minitab untuk persoalan nomor 3. Nah, untuk persoalan nomor 3 sendiri, itu kan di sini udah terdapat hasilnya ya. Jadi dari hasil uji chi-square-nya ini, itu menggunakan Minitab, diperoleh nilai p-value-nya itu sebesar 0,26 sini. Karena nilai p-value-nya itu kurang dari alfa atau 0,026 kurang dari 0,25, maka si H0-nya itu ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan proporsi tingkat kepuasan pelanggan dari jenis layanan transportasi yang digunakan. Nah, baiklah, selanjutnya kita selesaikan persoalan nomor 4. Langsung aja kita baca dulu soalnya nomor 4. Nah, untuk nomor 4 sendiri itu soalnya sebuah pusat kebugaran ingin mengevaluasi perubahan tingkat kebugaran anggota setelah mengikuti program latihan rutin. Jadi tingkat kebugaran diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Jadi semakin tinggi skor, semakin baik kebugaran, dan pengukuran dilakukan pada 9 anggota yang sama, yaitu sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05. Jadi tentuin apakah terdapat perbedaan tingkat kebugaran yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Nah, di sini kan ada tabelnya ya. Ada tingkat kebugaran sebelum latihan, setelah 4 minggu, dan setelah 8 minggu. Nah, langsung aja kita selesaiin dengan menggunakan Air Studio. Air Studio. Nah, ini deh. Nah, di sini kita bakal uji Friedman. Langsung aja kita input data observasinya. Ini sebelum datanya kita masukin setelah 4 minggu dan setelah 8 minggu. Kita langsung aja running. Nah, udah kita input datanya, langsung aja kita buat data frame-nya dan menampilkan data frame-nya. Di sini datanya udah ke input semua. 4, 5, dan 6, 7, 8 sama kayak data yang tadi udah kita input. Nah, selanjutnya kita bakal lakuin uji Friedman-nya yang dimana data metrik hasilnya. Kita run.
Nah, di sini kita udah ketemu sama hasilnya, yang dimana untuk Feynman chi-square-nya itu sama dengan 20 dan untuk df-nya itu 2 dan untuk p-value-nya itu dapetin 4,54. Selanjutnya kita langsung aja ke software Minitab. Nah, untuk di software Minitab soal nomor 4 ini kita kan tadi udah coba selesaikan dan udah ketemu juga untuk hasilnya. Selanjutnya, untuk soal nomor 4 itu dari uji Friedman yang dilakukan menggunakan Minitab itu diperoleh nilai p-value sebesar 0,0 di sini. Karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,5, maka h 0-nya itu ditolak. Jadi bisa disimpulin kalau terdapat perbedaan tingkat kebugaran anggota yang signifikan antara sebelum latihan dan setelah 4 minggu dan setelah 8 minggu si anggota ini latihan. Nah, baiklah, selanjutnya kita langsung ke soal yang terakhir. Kita langsung lihat soalnya dulu aja. Nah, untuk soal yang terakhir itu kan ada di soal nomor 5, yang dimana sebanyak 24 mahasiswa berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode belajar untuk meningkatkan nilai ujian. Para mahasiswa dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu metode diskusi kelompok, pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran berbasis proyek. Setelah periode pembelajaran selesai, peningkatan nilai ujian, setiap mahasiswa dicatat dengan taraf signifikansi 0,05. Uji apakah keempat metode belajar tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Nah, di sini kan ada tabel, ada metode belajar, di sini ada group discussion, daring, project, dan laring. Berarti otomatis si metodenya itu ada 4. Nah, baiklah, langsung aja kita selesaikan dengan software RStudio. Nah, di sini untuk soal nomor 5 itu kita bisa langsung running aja. Yang pertama kita di sini kita mau uji Kruskal-Wallis atau HTS. Kita running dulu yang ini. Terus kita input data observasi dari tiap metodenya. Kita masukin data tadi yang ada di soal. Selanjutnya kita lakuin uji Kruskal-Wallis. Kita running. Nah, di sini udah didapetin hasilnya yang di mana eh, untuk chi-square-nya itu ada di 15,704, untuk df-nya itu ada di 3, dan untuk p-value-nya itu didapetin di angka 0,001304. Nah, baiklah, langsung aja kita selesaikan menggunakan software Minitab. Nah, di sini kita lihat soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 tadi sendiri kan udah dikerjain juga, yang dimana udah dapetin hasilnya. Jadi dari hasil uji Kruskal-Wallis menggunakan Minitab diperoleh nilai p-value-nya itu 0,01. Karena nilai p-value-nya ini kurang dari 0,0, alfa 0,01 atau kurang dari 0,5, maka H0 itu ditolak. Dengan itu bisa disimpulin kalau ada perbedaan keefektivitasan pada minimal satu metode belajar yang diuji. Eh, jadi ada perbedaan lah antara metode yang digunain. Nah, baiklah, tadi kita sudah menyelesaikan persoalan dengan menggunakan RStudio dan Minitab. Nah, dari hasil kedua software itu dapat disimpulkan hasil yang didapat itu hampir sama. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.